Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Kurniawan dengan NIM A1B1251215. Di video ini, saya akan mereview sebuah novel di mana bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah membaca komprehensif. Nah, kami disuruh untuk membaca sebuah novel dan menceritakan kembali apa sih kisah-kisah yang ada di dalam novel tersebut. Jadi, saya mengambil tema novel yang berjudul Layar Terkembang. Ini merupakan karya dari Sultan Takdir Alis Jabana pada angkatan Pujangga Baru tahun 1930 sampai 1942. Nah, untuk pembahasannya, simak di sini. Langsung saja saya ceritakan sedikit kisah-kisah yang terkandung di dalam novel Layar Terkembang ini. Nah, sebenarnya saya belum selesai membaca sepenuhnya, tapi saya mungkin perkiraan sekitar 60% lah gitu yang telah saya baca gitu. Dan insya Allah saya juga udah mulai menguasai gitu apa sih kisah-kisah yang terkandung di dalam ini. Dan langsung saja saya ceritakan sedikit. eh, ini mengambil poin-poin penting aja ya. Nah, jadi di dalam novel ini terdapat kisah di mana dua saudari yang memiliki karakter dan perjalanan hidup atau cerita hidup yang berbeda gitu. Nah, mereka bernama Tuti dan Maria. Jadi si Tuti ini digambarkan sebagai orang yang memiliki wibawa besar, cukup besar gitu. Dan juga ia orangnya tidak mudah kagum terhadap suatu hal. Nah, sedangkan si Maria, sebagai adiknya, ia adalah orang yang ceria, yang romantis, yang mudah kagum terhadap suatu hal begitu. Ibaratkan sebaliknya dari si Tuti, ibaratkan mereka tuh antara siang dan malam begitu. Nah, karena sesuai dengan umurnya, si Tuti ini usianya sekitar 24 tahun, sedangkan si Maria mungkin sekitar 20 tahunan begitu. Nah, jadi si Maria ini dia karena sikapnya yang romantis dan juga sikap yang mudah kagum begitu. Nah, jadi ia menaruh perasaan pada seorang pemuda yang bernama Yusuf. Nah, jadi si Yusuf ini digambarkan sebagai seorang insinyur atau sarjana teknik. Ia adalah pemuda yang berpendidikan atau berpikir modern dan juga jiwa nasionalis. Nah, jadi eh, karena si Yusuf ini memiliki karakter yang demikian, sehingga si Tuti dan Maria ini yang menaruh rasa suka sama si Yusuf. Nah, tapi si Tuti ini nggak sepenuhnya ya menaruh rasa suka dengan si Yusuf, itu cuma sekedar kagum-kagum doang gitu bahasanya. Tapi kalau si Maria ini mungkin ya kagumnya tuh sukanya tuh kelihatan banget gitu sama si Yusuf gitu. Nah, namun si Yusuf itu lebih tertarik sama si Tuti karena jiwa jiwa Tuti itu mungkin sangat misterius banget ya gitu, dan juga tipe dia banget mungkin si Tuti ini. Dia cerita karena si Yusuf cintanya ditolak oleh Tuti karena si Tuti itu orangnya lebih mengedepankan karir ketimbang rasa cinta ataupun perasaan gitu ya. Padahal si Tuti itu sebenarnya juga suka sama Yusuf, namun ia tidak memperlihatkan sama sekali ketimbang si Maria kan. Maria dia ketika ia suka, dia kagum dengan seseorang, dia benar-benar eh, menunjukkan sikap tersebut begitu. Nah, jadi Yusuf akhirnya berpaling dari si Tuti dan akhirnya dia pindah hati ke Maria gitu, si adik dari Tuti tadi gitu. Dan akhirnya mereka karena sama-sama cinta begitu, dan akhirnya mereka menjalin hubungan. Nah, Tuti ini pastinya ada rasa-rasa cemburu ataupun rasa-rasa gimana gitu ya. Nah, namun Tuti bisa berbuat apa gitu karena itu adiknya sendiri kan. Ya udah, akhirnya ya dibiarin aja gitu. Dan tak lama berselang si Maria sama si Yusuf ketika menjalin hubungan, dan terjadilah sebuah fenomena di mana Maria jatuh sakit hingga pada akhirnya si Maria ini, sosok Maria ini nantinya bakal meninggal dunia begitu karena sakit yang ia idap gitu. Dan akhirnya setelah ia meninggal dunia, akhirnya si Yusuf ini kembali lagi ke Tuti gitu karena terjadi fenomena ketika Maria sudah meninggal, dan akhirnya si Tuti mulai mengenal dan memahami makna dari cinta yang sesungguhnya, bahwa hidup bukan hanya soal perjuangan dan logika, tetapi juga tentang perasaan dan kasih sayang, mengenal rasa cinta gitu. Dan akhirnya Tuti menata kehidupannya yang lebih baik, seimbang dan manusiawi. Dan akhirnya ya Tuti jatuh cinta sama si Yusuf, dan Yusuf juga
mencintai si Tuti. Begitu. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena kesalahan dan kekurangan itu datangnya dari saya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.